Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan benchmarking PT Telkom Indonesia yang akan dimulai dari Bang Rahman Ar-Rahim. Silakan Bang Rahman Ar-Rahim. Benchmarking penerapan nilai-nilai berakhlak PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52%, sedangkan yang lainnya dipegang umum sebesar 47%. Dalam sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional. Pada tahun 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru kala ini. Banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat. Pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Pada tahun 1961, pemerintah mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli tahun 65 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi, PN Pos dan Giro, serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Dan sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi dan misinya, antara lain sebagai berikut. Purpose, mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan bersaing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi, menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Nilai-nilai yang diterapkan lokus benchmarking. Adapun core values pada Telkom Group Indonesia yang diterapkan adalah akhlak. Akhlak didefinisikan sebagai nilai-nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang mendasari perilaku insan BUMN. Yang pertama, amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Contoh perilakunya, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Yang kedua, kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Contoh perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Contoh perilakunya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contoh perilaku, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Yang kelima, adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh perilakunya, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Yang keenam, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Contoh perilakunya,
memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, analisis nilai-nilai lokus benchmarking dengan berakhlak. Seperti yang sudah disampaikan di layar, mengenai nilai-nilai lokus benchmarking dengan berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. PT Telkom Indonesia bertanggung jawab terhadap pelanggan atau pengguna produk, barang, atau jasa dengan memberikan fast respon atau menerima dan mendengar keluhan dari pelanggan dan segera menyelesaikannya. Demi kepuasan pelanggan, Telkom mengatur bisnis yang berbasis pada segmen pelanggan atau Customer Facing Unit atau CFU, memberikan komitmen terhadap pelanggan mulai dari pelindungan hak pelanggan dan media kontak untuk memudahkan pelanggan menyampaikan apresiasinya. Nilai berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Transparansi dan tanggung jawab ditunjukkan oleh PT Telkom dengan cara menjadi salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa. Salah satunya adanya EPPID merupakan sarana layanan online bagi permohonan informasi publik dan sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi di Telkom Group. Selanjutnya nilai berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. PT Telkom menerapkan nilai kompeten dengan cara manajemen terus berupaya untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan melalui berbagai agenda pelatihan formal maupun informal seperti Great People Development Program, e-learning, webinar, dan sebagainya. Telkom juga memiliki sejumlah program unggulan, diantaranya adalah BOD Successor yang merupakan program pengembangan talenta yang dikhususkan untuk insan Telkom yang masuk jajaran top manajemen atau leader. Melalui program tersebut diharapkan juga para peserta program mampu menjadi teladan utama yang mampu mengimplementasikan core values akhlak ke dalam aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Nilai harmonis dalam PT Telkom Indonesia diterapkan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif meskipun para karyawan memiliki perbedaan latar belakang budaya dan kepercayaan. Karyawan PT Telkom Indonesia telah menerapkan nilai harmonis dengan secara sigap memberikan pertolongan bagi pelanggan yang mengalami kesulitan. Manajemen juga telah memfasilitasi insannya dengan berbagai agenda pembinaan rohani karyawan sesuai dengan agama yang dianutnya. Nilai berakhlak yang kelima yaitu loyal. Adapun nilai loyal dijalankan Telkom kepada karyawan untuk dapat berperan aktif dalam berbagai agenda Employee Volunteer Program yang diselenggarakan oleh manajemen seperti program Ayo Bikin Nyata yang saat ini berfokus pada penerapan COVID Safe di lingkungan masyarakat melalui sumbangsih masker dan APD kepada para tenaga kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya nilai berakhlak yang keenam yaitu adaptif. Telkom mendorong karyawan untuk mampu mengembangkan ide serta inovasi yang dimilikinya melalui pengembangan digital platform serta melalui innovation management platform serta Amuba dan Hack Idea. Selanjutnya nilai berakhlak yang ketujuh yaitu kolaboratif. Dalam nilai kolaboratif, Telkom Indonesia mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang mampu bekerja sama secara luas dengan berbagai pihak. Termasuk salah satunya adalah upaya kolaborasi yang dibangun oleh Telkom dengan PT Microsoft Indonesia dalam rangka memperkuat digitalisasi. Nah, untuk kesimpulan yang diperoleh dari benchmarking ini yaitu sebagai perusahaan BUMN, PT Telkom Indonesia mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat. PT Telkom mampu menerapkan nilai-nilai perusahaan yang berkaitan dengan berakhlak dengan menjalankan kewajibannya saat bekerja. Telkom mampu mewujudkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value dari akhlak PT Telkom diimplementasikan tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan, tetapi juga dimulai dari individu pegawai. Core value yang dimiliki ASN tidak jauh berbeda dengan core value Telkom selaku BUMN. ASN diharapkan mampu meniru Telkom Group melaksanakan transformasi sumber daya manusia sebagai bagian penting dari transformasi organisasi yang mampu beradaptasi dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.